Namun saat kami buka, pemerannya justru para lelaki. Saat membuka file lainnya juga ternyata tak berbeda. Ustaz, kami langsung mengindikasikan kalau sahabat kami ini punya kemungkinan penyimpangan. Saya pernah Bukan menghormati dalam arti diem atau apa ya, ya? justru ketika kita mendiamkan dia berperilaku seperti itu, kita membiarkan dia masuk ke nerakanya Allah. Tidak sayang kita kan? Justru dengan mengingatkannya, kita ajak dia untuk hijrah, untuk taubat. Tantara Ustaz ya? Iya, sampaikan ke keluarganya, faktanya sudah begini-begini, dan keluarganya perlu pendekatan. Ya, jarang juga seorang bisa mau jujur dengan perbuatannya kan? Gempa ya? Gempa ya? Bener kan? Tadi saya baru agak gempa, Jen. Jen, itu bergerak sendiri itu lampu. Lampu tadi goyang sendiri. Rasa kami gak... Ini goyang loh, ini lampu terpotong jadinya. Maaf. Gempa ya? Oke, lanjut Ustaz. Insyaallah. Kita membicarakan LGBT ini, tenang dulu. Iya, kira nanti zaman Nabi Lut juga kan. Astaga. Kena lemparan batu-batu dari Brastagi. Jadi ini memang apa ya, mengerikan lah, karena mereka itu bermain underground di bawah gitu. Mereka secara lahiriah perilakunya sama seperti kita, tapi ketika dalam hubungan mengekspresikan syahwatnya itu kepada sesama jenis. Bahkan dari teman kita Ustadz Ilham itu nyampaikan di daerah Tapan Wisata sana ada satu desa itu hampir mayoritas kampung itu perilakunya kayak gitu. Gitu. Memang satu rumah ada satu katanya. Nah itu ngeri. Itu dibiarkan? Ya gimana, dan itu nggak ada tindakan hukum karena tidak ada delik ancaman hukumannya. Gitu. Berbeda dengan Islam, kalau memang boleh dijelaskan ya sekalian saya jelaskan itu, karena hukum dalam Islam itu kan bukan hanya menegakkan untuk keadilan, tapi juga preventif dia kan, menimbulkan rasa pencegahan, rasa takut gitu. Dan itu tidak ada dalam sistem kapitalis. Karena menyerupai seperti perempuan saja sudah dilarang ya, mencari nafkah seperti perempuan juga dan mereka punya banyak komunitas tidak diperbolehkan di ya. grup WA, di media sosial, mereka cukup marak ya. Kalau pernah kita ingat yang kaum bencong-bencong itu kan pernah mengadakan pesantren waria, ada pesantren waria, ada lomba busana muslimah waria, ya banyak. Begitu. Dan itu didukung, difasilitasi begitu. Ini kan kontraproduktif bagi ajaran Islam. Mengapa mengatasnamakan Islam mereka diberi tempat begitu. Sampai bisa umroh. Iya, kemarin negara itu membiarkan itu ya Ustadz ya. Sebenarnya bukan karena negara tidak punya aturan yang jelas tentang hal itu. Kalau bilang lembaga-lembaga keislaman seperti MUI, perlu kita ingat organisasi ulama Indonesia itu bukanlah lembaga. Dia lembaga non pemerintah yang tidak bisa membuat regulasi, dia hanya himbauan, membuat fatwa, tetap di DPR juga dia membuat fatwa, hanya menghimbau. Contoh riba haram, bank ditutup dengan fatwa MUI kan nggak dikembalikan ke semua kaum muslimin yang mau takut dosa tinggalkan, yang nggak takut dosa kerjakan, dia hanya himbauan, tidak ada bentuknya paksaan, larangan itu tidak ada, karena dia bukan institusi penegak hukum. Hanya kumpulan ulama yang mereka itu tugasnya salah satunya adalah membuat fatwa. Baik, oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang masih banyak ingin kita tanyakan ini. Tadi sampai di itu belum selesai. Belum selesai. Kita mau ke pertanyaan dari biasa ya, bertanya-tanya kan. Iya. Lantas Islam bagaimana Islam memberikan jalan bagi kaum LGBT ini untuk bertobat, Ustaz? Ya sebenarnya kalau dikatakan berikan jalan taubat ketika syariat Islam ditegakkan, tidak ada kecuali ditegakkan hukuman, karena jelas riwayat hadis dari Imam Abu Daud, man wajadtumu ya'malu amila qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Barang siapa yang mendapati perbuatan penyimpangan seksual dari suatu kaum seperti kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelakunya dan korbannya. Jadi sama-sama dibunuh. Sanksinya begitu ya? Iya. Dan mudunya itu unik. Cikgu, bukan seperti perzinahan yang sudah menikah dirajam. Rajam itu kan
kalau terbukti ada saksi dia berzina yang sudah menikah yang muhson, itu digali badannya ditanam, tinggal kepalanya dilempari batu. Kalau orang-orang homoseks ya lesbian itu diikat badannya, dibawa ke tempat gedung paling tinggi atau di menara gitu. Kalau di Medan ini mana paling tinggi gedung? Universitas Prima Indonesia sepertinya. Mungkin boleh. Sepertinya itu yang paling tinggi sekarang gedung. Enggak. Iya loh. Atau hotel J Marriott kali. J Marriott. Masih lebih Masih tinggi ada lagi. J Marriott. Masih ada Universitas Prima Indonesia di, ya. di rooftopnya itu di, Triguna Dharma juga tinggi. Enggak, cuma lantai 5. ya, di rooftop diikat, kemudian dijatuhin. Ada jatuh udah kejang-kejang, dilempari batu lagi. Nah, itu sebagai bentuk penghinaan dia telah melakukan perbuatan yang menyimpang. Ya, berarti ini tadi kan udah terjawab nih sikap ketika apa namanya? Apakah Islam membenarkan intimidasi fisik atau verbal yang dialami? Dibenarkan ternyata. Berarti solusinya memang itu kasar ya. juga ya. Kejam dan kasar juga kesannya. Gimana ya? Kalau terkait dengan perbuatannya iya, tapi kalau terkait dengan person orangnya enggak juga. Enggak seperti itu gitu, ya. Kan? Karena mungkin bisa ada kesempatan kedua untuk akhirnya mereka bertobat dengan kasihlah ceramah-ceramah, Nah, ini apa dialog-dialog. tindakan yang bisa dilakukan Ustaz untuk melakukan pendekatan dalam arti ya jangan kita juga sampai terjerumus ke dalam dekat-dekat malah ketularan kan? Nggak harus sama seperti narkoba ya, ada rehabilitasi. Ada rehabilitasinya ya. Rehabilitasi. Dia yang pertama dibentuk kesadaran dulu. Ya seorang itu bisa memahami pahala dosa karena awareness ya, kesadaran. Siapapun kalau dia nggak sadar tentang posisi sebagai makhluk, Allah sebagai khalik, menyadarkan tentang ketaatan, ketundukan kepada Allah, ya itu nggak nonsen kalau nggak bisa diresapi dari hatinya. Dia harus ada rehabilitasi dari dasar tentang membangun akidah imannya. Itu pun yang megang rehabilitasinya harus kuat-kuat mental juga ya. Iya. Jangan-jangan dia kena rehab. Iya. Jadi ya termasuk tadi ya dengan sentuhan spiritualnya, keagamaan, termasuk dengan terapi di ruqyah. Gitu, dengan terapi di ruqyah. Insyaallah Ada ya terapi ruqyah untuk itu ya. Saya pernah mendapati ya hidayah Allah ya, Allah membalikkan hati manusia. Pernah saya mendapati seorang jamaah tablik, dia itu dulu ketua waria gitu, daerah mana gitu, di Medan. Jumanya saya di Batam. Ya, subhanallah, saya masih nampak gemulainya, tapi dia ibadahnya luar biasa. Ya, wajahnya itu bercahaya begitu saya lihat. Nampak gemulai. Dia nggak Karena pakai skincare itu juga masih. dulu belum ada skincare. Lumpur laut. Ini skincare. Intinya Ini bisa skincare. bisa promosi nih ya. Jadi intinya bisa orang berubah. Ya, bisa intinya berubah. Kesempatannya pasti ada ya. Ya, artinya ya ketika tidak ada syariat Islam ya mereka tidak ditegakkan hukuman. Sama seperti zina, seperti khamar dan lainnya. Ya, paling kita mungkin bisa memperingatkan dengan menyentuh kalbunya ya. Jangan menyentuh badannya, nanti Ya, kesetrum. menyentuh kalbunya, ya mengingatkan lah ya. Bosannya tadi ya di awal ya. Besok mati woi, hari ini bisa selamat alhamdulillah. Besok belum tentu gitu loh ya. Jadi apa persiapanmu menjelang kematianmu gitu kan? Baik Ustaz, ini yang menjadi Ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya agak unik nih, ini ngeri-ngeri sedap jadinya ya. Bagaimana membedakan antara menghormati dalam tanda kutip individu tanpa menyetujui perbuatannya? Menghormati. Ada cerita menghormati. Menyetujui. Ya apa ya? Maksudnya mungkin ini menghargai pilihan-pilihan sebagai wujud ya udahlah nanti kan lo masuk neraka gue kagak nanti gue udah pernah ngingatin gitu. Ini jadi pertanyaan yang mengerikan sebenarnya. Makanya dalam Islam itu kan jelas salah satu bentuk kontrol sosial ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Man ra'a minkum munkarun falyughayyir biyadi." Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, cegahlah dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak mampu cegahlah dengan hatinya. Zalika da'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Jadi rasa wujud kasih sayang sama mukmin dan mukminah itu saling ingatkan. Jadi kalau ada orang memiliki penyimpangan orientasi seks, ya kita dakwai. Saya pernah Bukan menghormati dalam arti diem atau apa ya? ya, justru ketika kita mendiamkan dia berperilaku seperti itu, kita membiarkan dia masuk ke nerakanya Allah. Tidak sayang kita kan? Justru dengan mengingatkannya, kita ajak dia untuk hijrah, untuk taubat. Nah berikutnya menghormatinya, ya tentu orang kan banyak nanti kalau saya sampaikan begitu dia marah, dia tersinggung, itu saya alami.
bahkan sudah seperti dia menganggap saya adik angkat, saya anggap dia abang angkat. Ketika fix dia punya perilaku menyimpang seperti itu, saya nasihati sampai saya marah, dia pun marah begitu kan. Seperti mengeles gitu. Ya, apa yang dikatakan oleh para ulama, qulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah yang hak, yang benar walaupun pahit rasanya. Jadi siap-siap kita dicaci, tidak mau berteman, itu resiko begitu. Tapi niat kita ingin nyampe. Itu adalah bentuk menghormati, bukan hanya sampai di dunia. Itu bukan lagi hormat, itu sayang. Masih sayang sampai akhirat. Dan itu ya mudah-mudahan nggak terjadi di keluarga ya Ustaz. Mantap nanti di anak sendiri pula atau kalau sendiri. kasus yang saya ceritakan tadi, yang saya itu sampaikan, naudzubillah lah, jadi keponakan sendiri? Bukan, karena teman akrab, orang dekat. Jadi seperti saudara begitu. Bahkan kalau sekarang saya lihat sudah lintas negara ininya pergaulannya gitu, sama etnis tertentu gitu. Saya ya Allah alam lah, kita nggak bisa menuduh dia, tapi dengan dia vulgar bersama begitu kan, itu indikasi gitu, diindikasi. Tapi sekarang ini agak gini ya ngelihatnya, kalau ada laki-laki sama laki-laki akrab gitu ya, kayaknya langsung curigai. Tapi kok misal perempuan sama perempuan pegang tangan, tapi nggak curiga gitu ya. Harus dilihat. Karena gini, bentuk kesukaan sejenis ini kan saya berangkat dari hobi juga nih. Karena apa, laki-laki pasti bergaul sama laki-laki, yang perempuan pasti bergaul sama perempuan. Bukan hanya hobi, banyak korban-korban orang sakit hati, putus cinta, itu banyak. Ketika punya teman curhat, dia perhatian lama ajak makan. Saya berapa kali ajak keluarga makan yang biasa-biasa kan, itu dapati suatu tadi perempuan mojo di luar kebiasaan teman begitu kan. Ketika jadi saya melihatin aja gitu kan, Lototi nggak senang karena dia perilaku, dia tahu gitu, diperhatikan bahwa ada orang yang tahu bahwa dia memiliki perilaku yang menyimpang. Itu kita bisa ketahui. Sempat ada kelihatan juga. Supaya nggak lupa cego. Bahkan kalau pernah sampaikan ke teman-teman Pak Zen juga, yang gay itu mereka justru punya dan dress code sendiri. Dress code? Ya, dress code. Ya, dress code sendiri. Kalau dia pakai baju itu, dia memang gay gitu. Ketika dia ajak ngamar gitu, dia langsung mau. Gitu. Kenapa batuk dia? Kamu kenapa? Minum obat batuk. Periksa dulu. Coba buka kaos dalamannya. Jadi saya pernah nyampe ke teman-teman Pak Zen begitu. Teman-teman ini banyak yang begitu. Bukan. dalam suatu forum. Kirain teman-temannya banyak yang begitu, akan ngasih hati. Di Batam tuh kan banyak yang begituan. Jadi saya dapat informasi dress code mereka seperti itu. Mereka kumpulnya di mana, hari apa, jam berapa, pakai dress code begitu. Ada nggak sih pengaruh dari seorang ibu terhadap anaknya, dia menyimpang? Kalau yang laki-laki kan pasti dekat sama ibunya setiap hari soalnya kan, dari misalnya cuci piring, ya sapu rumah. Nah seperti itu Ustaz, mempengaruhi nggak kira-kira menurut Ustaz lah ini agak memang di luar dari ada nggak sih akan di pertanyaan sini? Karena hampir pengaruh itu kan dari ibu gitu loh, yang memang maksudnya mungkin melindungi, ngajarin anak-anak, tapi kan jadi perilakunya ya ada ininya jadinya gitu loh, ada peranan gitu, mungkin nggak sih? Kan dibedakin tuh, ada anak-anak gitu kan, anak laki-laki dibedakin penuh-penuh gitu. Secara psikologis, menurut sebagian para peneliti menyatakan ya ada pengaruhnya, tapi itu tidak besar akibat seorang ibu yang memimpikan punya ingin anak perempuan, dia dapat anaknya laki-laki terus, maka anak laki-lakinya diperlakukan seperti anak perempuan, mainnya boneka, baju-bajunya, masak-masakannya, akhirnya dia berubah ya menjadi perilaku yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Nah itu kecil, tapi yang jauh lebih besar sekarang justru dia di luar gitu. Sosial media ya. Iya, kemiskinan bisa jadi juga ya Ustaz kali ya. Karena miskin hidupnya gitu ya. Perceraian bisa nggak sih? Bisa. Banyak fakta. Bisa juga kan? Banyak fakta. Daripada dia menyakiti terlalu lama sendiri Ustaz, bisa nggak kira-kira? Terlalu lama sendiri bisa nggak kira-kira? Iya, dibilang orang daripada nganggur mah. Ada lagunya loh. Terlalu lama sendiri. Baik. Udah kapalan, udah puas ya, udah kapalan. Oke, ini ada pertanyaan Ustaz ya terkait dengan program kita ya.
Tanya-tanya dong. Semoga ada jawabnya ya. Silakan Jin, baca. Kok macam orang kurang makan 3 malam gitu dong. Ini mau baca siapa pertanyaannya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Sina ya. Sekarang Sina. masih di SMA. Saya punya 2 sahabat. Satu perempuan dan satu laki-laki. Sebut saja mereka Dinda dan Raka. Keren sekali namanya ya. Persahabatan kami kalau dulu orang namanya apa namanya? Besti? Bukan Tuti sama Samsul, ini namanya Dinda dan Oh, Raka. kirain Andi dan Tante Mira. Enggak ya? Persahabatan kami sudah sejak SMP, hampir tidak ada rahasia di antara kami. Bahkan saling memegang handphone, ngeri ya. Iya ya, makanya Saling memegang ini persahabatan apa ini? Ngeri kali handphone saling memegang handphone, gadget satu sama lain juga biasa. Tempo lalu saya ikut lomba esai dan tiba-tiba laptop kakak saya yang saya pinjam error. Saya yang harus mengejar deadline akhirnya meminjam laptop Raka. Dia bahkan mengantarkannya sore itu ke rumah saya. Singkat cerita, esai saya selesai, saya pun harusnya mengembalikan laptop itu. Namun menjelang akhir pekan, Raka mendadak keluar kota dengan keluarga dan bilang kalau kembalikan laptopnya di hari Senin saja. Nah kebetulan rumah Dinda dekat dengan saya dan Sabtu malam dia bermain ke rumah saya. Kami berencana menonton film dengan laptop Raka. Iseng-iseng mencari file film, kami menemukan 3 file film orang dewasa. Kita kurang lebih. Gitu aja bilang. Terus Bukan kepemilikan film dewasa itu yang membuat kami terkejut. Namun saat kami buka, pemerannya justru para lelaki. Nah saat membuka file lainnya juga ternyata tak berbeda. Ustadz kami langsung mengindikasikan kalau sahabat kami ini punya kemungkinan penyimpangan. Dinda kecewa sekali, bahkan sempat terucap dari mulutnya kalau tidak mau melihat Raka lagi. Ada apa dengan Dinda ya? Mungkin dia suka kali, merasa. Perasaan saya campur aduk. Iya, bahasa campur aduk ini kayaknya setiap pertanyaan ada ya. Perasaan saya campur aduk. Namun yang mendominasi adalah saya tidak mau meninggalkan Raka begitu saja. Saya harus tetap membersamainya. Bagaimana cara saya memulai komunikasi dengan Raka dan merangkulnya? Saya punya keyakinan dia bisa kembali. Terima kasih Ustadz. ini dia ngasih pertanyaan kayak seolah dia udah paham langsung menyimpulkan. Kurang ajar juga. Udah periksa laptop temen ya, nyari-nyari Tanya mau tak negatif dan kriminal ya. Maaf ya Sena ya, tapi kamu nggak boleh seperti itu ya. Perilaku kamu juga nggak dibenarkan. Perilaku menyimpang juga Sena. Menyimpang juga karena pengen tahu gratil-gratil ya. Nah, itulah. Nontonnya juga film dewasa tadi itu kan, itu bentuk penyimpangan juga tuh. Dia nontonnya bukan sekedar nonton aja, tapi sampai habis rupanya nontonnya sama aja kalau kayak gitu. Ya silakan Ustaz. Iya. Ini tentang sikapnya si Shena tadi nih ya terhadap si Raka aja nih. Ya, jadi dari fakta pertanyaan ini beberapa hal bisa kita ambil hikmah dan kesimpulan ya. Yang pertama bahwa hubungan Shena dan Raka ini kan hubungan antar lawan jenis ya, walaupun dikatakan teman, tapi dalam Islam tak dibenarkan. Waduh, ya, kena Shena. tak dibenarkan. Kena Shena sekali. Sejak balik akhir balik berakal. Jadi hubungan relasi antara laki perempuan itu terpisah, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika belajar di kelas, ketika di pasar, ya di rumah sakit, tapi tidak berteman seperti sahabat begitu ya. Lagi sampai tadi sahabatnya itu sampai. Ini jangan-jangan tidur bersama nih si Raka, Shena sama si Dinda ini ya. Kan ada kayak gitu tuh, laki-laki 1, 2 perempuan. Jangan-jangan udah tahu nih Nanti si kita Raka tanya itu sama begitu tim ya. kreatif apa yang terjadi di antara mereka. Jadi ya. Jangan fitnah dulu. kami host Ustaz. Jadi kadang ini kami imajinasi kami terlampau. Terlalu liar ya. Iya. Silakan. Ya, kalau apakah dia terindikasi ya benar, seorang bisa mengkoleksi video-video seperti itu karena dia ada kecenderungan, kesukaan, ya orientasi seksnya berbeda begitu. Jadi kalau ada seorang menyimpan di handphonenya, di laptopnya video-video porno saja, berarti orientasinya sudah negatif gitu. Walaupun dalam tanda petik orang banyak berargumentasi untuk fantasi dan lain sebagainya, dibenarkan dalam Islam. Apalagi sampai tadi yang sesama jenis begitu, itu menjijikkan. Menjijikkan. Kemudian bagaimana merangkulnya? Ya kembalikan kepada porsinya. Ya merangkulnya
Ya, ini Jangan kan dirangkul gini pula Ustaz ya terakhir sama Sena sama si di nanti Raka tadi. bisek pula ya nanti kan. Sur kanan kiri dia bisa. Oh ya, biseksual itu dia suka sama laki-laki dan perempuan. Ya, Bahaya jadi kali pertanyaannya ini. informasikan ke keluarga terdekat untuk bisa menyelamatkannya sebelum jauh dia itu melangkah ya. Artinya membutuhkan perantara Ustaz ya. Iya, sampaikan ke keluarganya faktanya sudah begini-begini dan keluarganya perlu pendekatan. Ya, jarang juga seorang bisa mau jujur dengan perbuatannya Kayak kan. gempa ya? Gempa ya? Bener kan? Tadi saya baru agak gempa, Jen. Jen, itu bergerak sendiri tuh lampu. Enggak berasa. Lampu tadi goyang sendiri. Enggak terasa kami enggak. Ini goyang loh, ini lampu terpotong jadinya. Maaf. Gempa ya? Apa-apalah. Oke, Allah lanjut, lindungi, lanjut, Allah Ustaz. jaga. Insyaallah. Kita membicarakan LGBT ini tenang dulu. Iya, kira nanti zaman Nabi lu juga kan. Astaga. Kena lemparan batu-batu dari beras tagi. Oke baik sih. Operator kita aja cukup berani hari ini. Gak apa-apa. Iya. Lanjut silakan. Sorry ya. Tadi ada nggak tahu ini apakah benar ya, tapi tadi barusan ngerasa kayak ada getaran karena nih lampu di studio bergoyang tadi. Masya Allah. Meja juga demikian. Tapi ya mungkin tadi yang sebagian ngerasa itu. Oke. Lanjut Ya, Ustaz. jadi intinya Siena harus menyampaikan ke keluarga Raka untuk bisa berkomunikasi dengannya dengan dari hati ke hati ya, tidak sifatnya menghakimi, mengadili, tapi adalah pendekatan untuk mengetahui lebih jauh betulkah beliau telah memiliki penyimpangan sejauh itu gitu. Nah, kadang orang nggak akan senang pasti dituduh langsung tanpa ada check and cross check ya, apalagi pihak eksternal dari keluarganya begitu. Nah, setelah diketahui kalau memang dia memiliki perilaku menyimpang, tadilah direhabilitasi. Ya, direhabilitasi ke tentunya pesantren yang benar yang bisa menyelamatkan Di dia. Medan ada Ustaz ya? Sejauh ini belum ada saya Oh, di temukan. Medan, ya? Iya, belum ada. Tapi kalau buka itu prospeknya tuh Pak Zain. Buka Jen. Ini resikonya luar biasa Ya, ya kan. Kalau nggak pakai resiko, nggak usah mikir resiko karena tujuannya untuk memang memperbaiki akhlak kan, Iya, membaikkan. soalnya kalau nggak menghilangkan pengaruh terpapar bisa jadi kan. Ya kan prosesnya ada Ustaz ya, Ustaz, proses awalnya ya. Mm-mm. Seperti tadi di Rukiah kan, proses awalnya segala macam kan ada. Siap. Tentu ada prosesnya, tahapannya. Jadi bagaimana Shena ya, jelas ya, kamu kalau misalnya punya kemampuan, keterampilan yang cukup tinggi untuk menyampaikan sesuatu yang baik kepada Raka, kamu sampaikan lah ya. Ya kamu, tapi siap-siap ya, kamu diacak-acak sama si Raka karena sudah membongkar-bongkar Iya, file-filenya, rahasianya. gitu kan, seperti itu. Kalau misalnya langsung ke keluarga, ya itu pilihan lah ya. Iya. Baik, Ustadz, mungkin ada pertanyaan tambahan saja terkait penegasan orang-orang yang menjadikan perbuatan menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki ini agar kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi mereka, apakah itu harus dilanjutkan atau bertobat gitu loh Ustadz. Membuat konten tapi itu mengedukasi padahal yang buruk, yang negatif, kadang seperti itu. Iya, ya harus berhenti seperti tadi disebutkan Cikgu. Jadi jangan mengatasnamakan mencari viewer, ya subscriber, dia membuat konten-konten yang negatif, menyuburkan ya opini LGBT itu tidak boleh karena masuk kepada hukum tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai. Jadi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti kebiasaan suatu kaum walaupun konteksnya orang Yahudi dan Nasrani, dia bagian dari kaum itu. Jadi kalau kita membuat konten kreator dengan menampilkan sosok yang bencong, yang gay dan lain sebagainya, itu mendakwahkan ya LGBT itu sendiri, dan itu hukumnya masuk kepada hukum wasilah. Wasilatul haramum haramun. Jadi memfasilitasi suatu keharaman, hukumnya menjadi haram. Jadi apa yang dia dapat dari hasilnya itu? Ya kalau ada terkandungan kontennya itu ya itu kategori harta haram. Haram. Tapi enggak, Haram. tapi enggak dulu nanti semua digeneralisir. Yang terkandung konten di dalamnya itu saya tegaskan
adalah bahagian daripada mengopinikan. Ya, walaupun maksud dia bukan itu, tapi bisa itu terkandung kepada mengopinikan. Maka carilah konten-konten yang lebih kreatif lagi. Yang kreatifnya yang negatif, tapi kreatifnya yang positif, ya, supaya tidak menjadi jalan bagi orang untuk menjadi orang yang gay. Soalnya banyak sekarang kan Iya, kondisinya malah didolakan. iya, Jadi bukan konten-konten yang edukatif kayak kita gini kan minim sepi sepi peminat ya. Ini yang hari ini kita sampaikan ini dakwah-dakwah share-share ini kurang begitu dapat. Atau memang pemikiran masyarakat sekarang lagi Perhatian lah. butuh yang begitu-begitu, Ustaz? Ya, mereka menganggap itu hiburan, tapi lama-lama mereka nyaman dengan kondisi itu, akhirnya terpengaruh. Oh, ini banyak kok yang mendukung, banyak kok yang mensupport. Udah akhirnya seperti setengah legal mereka itu. Kita tunggu aja mereka sudah mengumpulkan uang untuk operasi di Thailand. Ya, bentar lagi ya. Kenapa? Ya, kita bukan bagaimana ngelihatnya itu yang nonton anak-anak. Dan mereka tahu tuh laki-laki yang jadi perempuan dan dibiarkan berarti kan pembolehan gitu kan. Dan kesannya acting padahal sebenarnya jati diri yang sebenarnya itu. Jangan-jangan ya kan. Lumrahisasi. Harusnya diambil tindakan tegas gitu ya. Iya. Dan tadi kalau kita baca berita dari medialokal.co menyatakan situ ada 5 kota di Indonesia ini yang menjadi populasi terbanyak. Apa aja, Jen? Nah, satu diantaranya adalah Jawa Barat. Bandung ya. Dengan jumlah 302.000 orang. Damang ya. Kemudian yang nomor 2 itu ada Jawa Timur dengan jumlah 300.000 orang. Surabaya. Terus kemudian Jawa Tengah ada 218.000 orang. Wow. Dan 4 DKI Jakarta dengan jumlah 43.000 orang yang tercatat. Tapi yang nomor 5 dia nggak sebutkan. Jadi was-was kita ini. Gak mungkin lah, Jen. Iya, itu makanya hati-hati. Jadi yang kelima adalah yang kelima ini kita masih belum tahu. Oke, kenapa nggak ada Bali, nggak ada Medan ya? Ya, itu yang masih jadi pertanyaan. Nanti kita coba Palembang, apa lagi? Padang, Aceh, tapi ya. Kembali ke Sena tadi, tapi intinya mudah-mudahan ini menjawab ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Tommy tadi, bahwa sebaiknya menggunakan perantara Ustaz ya, orang terdekat yang mungkin secara sikap dia mudah untuk menerima dan tunduk kepada apa yang tapi disampaikan. jangan menjas dulu kan. Iya, Kalau nggak betul-betul kelihatan di depan mata ya, nah, entah dia silap atau khilaf kita nggak tahu juga ya. Karena mungkin juga penasaran juga gitu kan. Gimana sih? Ada rasa penasaran orang. Karena kan memang manusia punya rasa penasaran gitu loh kan. Kenapa punya video bokep? Karena penasaran, pengen tahu. Jujur aja. Jujur aja ya. Jujur aja lah. Ini kan bukan bulan puasa nih kan? Belum. Karena Cik Guyan Gila ini bisa dites kejujurannya hanya di bulan puasa aja. Allahu Akbar. Oke. Baik ya. Insya Allah pertanyaannya sudah terjawab semua dan sekali lagi sekali lagi ini juga memberikan opini umum kepada masyarakat terkait hal-hal yang viral yang terjadi di Thailand ya. Semoga tidak terjadi di Indonesia. Walaupun tadi ada kota-kota yang disebutkan ya. Ya mudah-mudahan sekali lagi ini bisa merubah mindset khususnya generasi di masa mendatang ya. Atau jangan-jangan udah ada tapi tidak terpublikasikan. Nah, intinya kita pengen kembali. Yang tadi agak berondok-berondok apa itu ya? Berondok-berondok sembunyi-sembunyi. Underground kata Ustaz Tommy tadi, underground ya. Ya intinya kita pengen ini tersampaikan ke tengah-tengah masyarakat, baik itu sebagai konten kreator, bagi orang tua atau generasi muda, agar kemudian punya sikap terkait dengan perkara ini, bahwa ini bukan perkara kemakluman atau bentuk penghormatan sehingga kemudian dia jadi kemazulan ya. Kita nggak kemudian mendakwahi mereka atau menyampaikan bahwa perkara itu salah dan keliru. Ya, mungkin itu Ustaz ya. Ada pesan mungkin Ustaz untuk kaum-kaum yang kita bahas pada hari ini? Iya. Untuk bertobat gimana caranya? Tentunya kami serukan kepada saudara-saudariku semua, tidak ada kata terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, kalau tetap Anda berperilaku menyimpang, tadi dibilang sama cikgu, ingat besok akan kita mati dan tidak tahu kapan kita mati. Jangan sampai kita mati dalam perbuatan perilaku yang menyimpang karena dari syariat Allah, karena mati akhir kehidupan seorang itu menjadi pertanda akhirat seseorang. Kalau akhir hidupnya baik, amal soleh, surga. Kalau dia berbuat dosa, maksiat, matinya ya amal salah tadi, walaupun namanya si saleh, dia menjadi ahli neraka, apalagi melakukan perbuatan yang menyimpang seperti liwat. Liwat itu LGBT.
Liwat Saya kira itu, dan yang terpenting yang hanya bisa mencegah mewabah ya perilaku ini adalah negara dengan penegakan hukum yang tegas. Ya, tapi kembali lagi itu HAM. Kemudian kembali lagi ini bukan negara Islam dan bla 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 bla. Tapi itulah menjadi PR kita umat Artinya Islam. ini akan diminta pertanggungjawaban ya bagi penguasa yang punya tanggung jawab perkara ini ya. Benar Pak Prabowo, Jokowi yang lain yang ditanya oleh Allah. Kenapa tidak engkau tegakkan syariat mereka nggak Allah? mikir itu. Kalau mikir pasti biar juga yang lainnya. Ya, nanti di akhirat juga. Nggak mikir juga mereka itu di akhirat bakal dihisap. Mungkin tahap agamanya. Ya, kalau bisa tadi itu saya sholat tobat ya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi ya. Ya, dia harus Masa lalu biarlah masa lalu ya. harus Kedepannya. hijrah dari komunitas itu. Harus hijrah. Gitu. Kalau enggak ya hiduplah secara normal, menikahlah, jangan jomblo, jangan apa. Bukan jomblo maksudnya, berteman dengan sesama. Jadi coba nih Ustaz, jomblo-jomblo bahagia dan menyenangkan. Ya, saya kira itu. Cuman kasih aja orang-orang mungkin. Baik, oke. Terima kasih sekali lagi Baik. Ustaz Tommy sudah hadir Terima kasih, di Ustaz Naira Studio Tommy. Podcasting dalam acara Semoga Ada Jawabnya. Dan sekali lagi Sena tadi mudah-mudahan pertanyaannya terjawab dan solutif bagi Anda dan ini bagi pelajaran bagi semua juga ya. Bagi Anda yang ingin berkeluh kesah, bertanya Ya, terhadap silakan langsung di Iya. email ya di info Naira Studio Podcast Naira Studio Podcasting @gmail.com. @gmail.com. Ya, atau di DM di media sosial kita. Naira Studio Podcast. Ya, Anda bisa langsung menyampaikan pertanyaan ini dan akan dimintakan di program Semoga Ada Jawabnya. Insya Allah nanti segera direspon oleh tim kreatif kami. Ya, terima kasih dan sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang Ya, berkenan. mohon maaf, Sekali lagi ini ya. adalah bentuk siar edukasi bagi Betul, semua. Ya, saya Zain. Dan aku yang Juda. Mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Tanya dong. Semoga ada jawabnya.